melaksanakan pembangunan bisa memperbaiki lagi. Kebetulan sedang diperbaiki, maka yang biasanya pakai gipsum untuk eksterior mungkin saya minta untuk dijadikan dirubah menjadi dari GRC. Pemirsa, kondisi plafon gedung RSUD Pacira di Kabupaten Bandung yang sebelumnya sempat ambruk, kini telah diperbaiki. Namun, di balik perbaikan tersebut, muncul sorotan terhadap proyek pembangunan yang berlangsung dalam 2 tahap anggaran, dengan pelaksana yang sama. Peristiwa ini memunculkan dorongan agar dilakukan evaluasi menyeluruh, bahkan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, guna ini memastikan kualitas bangunan dan akuntabilitas anggaran publik. Berikut laporan lengkapnya, Kabupaten Bandung, berdasarkan hasil pemantauan tim media pada tanggal 1 April tahun 2026, kondisi plafon RSUD Pacira yang sebelumnya ambruk di area teras gedung bagian atas terlihat telah diperbaiki. Meski demikian, aktivitas pekerjaan masih berlangsung di sejumlah titik sebagai bagian dari pembenahan lanjutan. Insiden robohnya plafon sendiri terjadi pada subuh hari, Rabu, tanggal 18 Maret tahun 2026. Saat itu, tim media menemukan bagian plafon dalam kondisi ambruk serta adanya bayangan menyerupai genangan air di beberapa titik plafon lainnya. Pelaksana lapangan, Meta, menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi saat subuh dan diduga akibat faktor alam. Satu-satu cuma faktor alam ini Pak, nggak ada lagi faktor lain. Oh gitu. Oh gitu. Jam berapa itu kejadiannya Pak? Info ke saya katanya kejadian subuh. Kemarin subuh kejadian. Ketika kami dapat info ya kami langsung datang ke lokasi ya langsung kami tindak lanjut itu. Ruangan apa itu yang ambruk? Kita cuma di area teras. Akan ada evaluasi semua pekerjaan Pak? Ya kami sudah cek semuanya yang berpotensi ada musibah lagi atau untuk di alam kami akan perkuat lagi. Ambruknya terjadi saat subuh di area teras plafon gedung bagian atas, akibat bencana alam, dan yang terlihat seperti bayangan air di plafon itu karena kondisi lembab, ujar Meta. Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Zeis Zultakawa, yang menyebut faktor cuaca sebagai penyebab utama. Sementara itu pada keterangan pers, tanggal 18 Maret tahun 2026, Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, yang turun langsung ke lokasi bersama jajaran dinas terkait, menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan dampak dari bencana alam serta memastikan perbaikan segera dilakukan. Bertanggung jawab walaupun ini sudah 2 tahun yang lalu, tapi secara walaupun pemeliharaan sudah habis, tapi sebagai rasa tanggung jawab ini alhamdulillah pelaksana yang dari awal yang melaksanakan pembangunan bisa memperbaiki lagi. Kebetulan sedang diperbaiki, maka yang biasanya pakai gipsum untuk eksterior mungkin saya minta untuk dijadikan dirubah menjadi dari GRC, dan juga plafonnya lebih untuk plafonnya tahanannya sudah berkuat lagi. Memang karena goncangan angin yang kan alam saya juga tidak bisa. Kedepan plafon akan dievaluasi dan menggunakan material yang lebih tahan terhadap cuaca. Sementara itu, dikutip dari sumber media Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Reni Rahayu Fauzi, menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Menurutnya, ini rumah sakit baru,
seharusnya kejadian seperti robohnya plafon tidak terjadi. Berdasarkan data yang dihimpun, pembangunan RSUD Pacira dilakukan dalam 2 tahap anggaran. Tahun 2024 nilai kontrak Rp29.574.646,35. Pemenang kontrak PTG Putra Berdikari. Proyek lanjutan tahun 2025, nilai anggaran sekitar Rp15 miliar dengan pemenang perusahaan yang sama yaitu PTG Putra Berdikari. Fakta ini membuktikan bahwa 2 proyek RSUD Pacira berturut-turut dimenangkan oleh perusahaan yang sama. Kejadian ini menjadi perhatian publik, terlebih setelah munculnya insiden plafon ambruk. Proyek RSUD Pacira menggunakan sistem kontrak lumsum dan harga satuan, dengan mekanisme uang muka hingga sekitar 20%, pembayaran bertahap berdasarkan progres pekerjaan, dan masa pemeliharaan hingga sekitar 360 hari. Dengan sistem tersebut pengawasan seharusnya berjalan berlapis. Namun, kejadian yang terjadi memunculkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan dan pelaksanaan teknis di lapangan. Pada proyek lanjutan tahun 2025, pembangunan juga mencakup fasilitas seperti IPAL dan septic tank yang sebelumnya telah disorot media. Adanya sejumlah warga meminta sosialisasi terbuka untuk memastikan keamanan lingkungan, mengingat fasilitas tersebut berkaitan dengan pengelolaan limbah rumah sakit. Seiring rangkaian kejadian tersebut, muncul dorongan dari berbagai pihak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek RSUD Pacira. Pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan, apakah proses pengadaan sudah berjalan sesuai aturan, apakah kualitas konstruksi telah memenuhi standar, dan apakah pengawasan proyek telah berjalan secara optimal, serta penggunaan anggaran publik akuntabel. Pemirsa, perbaikan plafon RSUD Pacira memang telah dilakukan, namun, kejadian pada bangunan yang tergolong baru ini menjadi catatan penting bagi semua pihak. Evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pembangunan dan sistem pengawasan dinilai perlu dilakukan, guna memastikan keselamatan masyarakat dan mencegah kejadian serupa terulang. Kami akan terus mengawal perkembangan informasi ini. Terima kasih telah menyaksikan, tetap bersama MKTV Nasional, dari Ciwidey Kabupaten Bandung mengabarkan.